어기고 사는 놈들이지. Film dibuka dengan keluhan dari dua pembunuh amatir tentang 3 peraturan yang dibuat oleh perusahaan MK. Perusahaan besar yang menaungi para pembunuh bayaran termasuk mereka berdua. 3 peraturan itu adalah: pertama, hanya ambil misi yang diizinkan oleh perusahaan. Kedua, tidak boleh menghabisi anak di bawah umur. Dan yang ketiga, harus selalu mencoba kerjaan yang diizinkan oleh perusahaan. Peraturan ini sangat memberatkan pembunuh dengan skill pas-pasan seperti mereka berdua, yang membuat mereka kesulitan mendapatkan uang. Malam itu, mereka berdua sedang mampir untuk mengisi bensin mobil mereka. Sebelum pergi, salah satu dari mereka pergi ke toilet untuk buang air kecil. Dan alangkah kagetnya dia saat mendengar suara yang menjelaskan ketiga peraturan yang harus mereka patuhi. Dan orang itu adalah CEO dari perusahaan MK yang juga merupakan seorang pembunuh legendaris bernama Cha Min-kyu. Dia langsung datang untuk menghabisi mereka berdua karena ternyata mereka telah melanggar aturan untuk tidak menghabisi anak di bawah umur. Min-kyu mengatakan jika temannya juga telah dia habisi. Karena panik, dia pun langsung mencoba kabur dari sana. Tapi di luar, dia malah bertemu dengan jagoan dari perusahaan MK, pembunuh yang namanya sudah dikenal banyak orang. Dia adalah Lee Han-ul alias Mantis. Sesuai julukannya yaitu Mantis atau belalang sumbah. Senjatanya adalah 2 sabit yang bengkok. Karena tidak ada jalan untuk kabur, terpaksa si pembunuh amatir harus adu mekanik dengan Mantis. Meskipun Mantis hanya mengeluarkan sedikit dari kemampuannya, itu sudah cukup untuk menghabisi si pembunuh yang melanggar aturan perusahaan. Setelah menghabisi si pembunuh amatir, Mantis mengatakan ke Min-kyu jika dia ingin bebas dari kontrak kerjanya di perusahaan MK karena dia merasa sudah memiliki reputasi setelah 7 tahun bekerja. Sekalian dia juga ingin berlibur untuk beberapa hari. Selain itu, dia meminta agar Min-kyu mau memberikan kesempatan untuk bekerja di perusahaan MK kepada temannya yang juga merupakan pembunuh bayaran. Karena Min-kyu menyukai sikap dan hasil kerja dari Mantis, dia pun menyetujui permintaannya. Singkat waktu, akhirnya Mantis pulang dari liburannya. Ternyata teman yang dia maksud adalah rekan pelatihannya dulu yang bernama Jae-yi. Tapi Mantis sangat kaget mendengar kabar jika Min-kyu telah tewas dihabisi oleh pembunuh legendaris Gil Boksun. Dan tanpa Min-kyu, perusahaan MK sedang dalam masa kritis menuju kebangkrutan. Jae-yi mengatakan jika dia sedang menjalankan misi untuk mendapatkan uang. Jadi dia tidak bisa menjemput Mantis di bandara. Tidak jauh dari sana, banyak orang dari perusahaan pembunuh bayaran mendatangi Mantis yang ingin merekrutnya masuk ke perusahaan mereka karena MK telah hancur. Setelah selesai dengan misinya, Jae-yi kembali ke perusahaan tempat dia bekerja sekarang. Di sana dia bertemu dengan bosnya yang bernama Besu, yang sedang menyiapkan makanan untuk menyambut Mantis. Siapa tahu dia mau bergabung ke dalam perusahaannya juga. Di sana Jae-yi mendapati jika kantornya sedang dalam masa kritis dan mendapatkan surat jika kantornya harus dikosongkan mulai bulan depan. Tidak lama kemudian Mantis pun datang menemui Jae-yi dan langsung mengajaknya pergi ke klub untuk menemui teman-temannya. 다녀올게요. Ternyata alasan kenapa Mantis meminta Min-kyu untuk memberikan kesempatan pada Jae-yi adalah karena dia selama ini menyukai Jae-yi tapi tidak berani untuk menyatakan perasaannya. Di sana mereka bertemu dengan ketiga teman lainnya yaitu Dong-yong, Sumin, dan Pumali. Karena perusahaan MK sudah hancur, itu membuat Jae-yi batal untuk bergabung dengan MK. Kemudian teman-temannya mengajak Mantis untuk membuat perusahaan mereka sendiri. Karena dengan adanya nama besar Mantis, perusahaan mereka pasti akan banyak mendapatkan klien. Dan Jae-yi ditunjuk menjadi bos,
karena dia jujur, bertanggung jawab, dan baik kepada bawahan. Tapi Mantis langsung menolak usulan itu dan berkata jika dia yang akan bertanggung jawab atas Jae-yi. Jae-yi kemudian berkata, kenapa Mantis harus bertanggung jawab atas dirinya? Dan dia juga tidak pernah meminta Mantis untuk memasukkannya ke dalam perusahaan MK. Hal itu langsung disambut oleh Sumin dengan mengatakan jika Jae-yi telah mempunyai pacar. Mendengar hal itu, langsung membuat hati Mantis dibakar api cemburu. Mantis kemudian berkata jika kemampuan Jae-yi masih di bawahnya. Itulah alasan kenapa dia akan bertanggung jawab pada Jae-yi. Jae-yi yang mendengar perkataan Mantis membuatnya tersinggung dan mengungkit pertarungan mereka dulu saat akan direkrut oleh perusahaan MK. Dari 16 kali pertarungan, hasil mereka seri. Dan di pertarungan berikutnya, Jae-yi berhasil mengalahkan Mantis. Tapi perusahaan MK justru malah meneburkan Hanul. Sampai akhirnya mendapatkan kepopuleran dan julukan Mantis. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan oleh Jae-yi. Setelahnya, mereka kembali membahas perusahaan MK. Jae-yi mengatakan jika MK sudah benar-benar hancur. Petinggi perusahaannya semuanya telah dihabisi oleh Gil Boksun dan para investor telah pergi. Jae-yi kemudian mengajak Mantis untuk mempertimbangkan ajakan temannya tadi untuk membuat perusahaan sendiri. Sebelum menyetujuinya, Mantis ingin menemui satu orang yang mungkin bisa mengembalikan kejayaan MK. Dan Jae-yi tampak tidak menyukai orang tersebut. 같이 갈래? Keesokan harinya, Mantis langsung menemui orang yang dimaksud. Saat menaiki tangga, dia berpapasan dengan Benjamin Jo, pemilik perusahaan Meta Software. Karena dia buru-buru, Mantis diberikan kartu namanya dan meminta Mantis untuk menghubunginya nanti. 미팅이 있어서. Ternyata orang yang dimaksud Mantis adalah Doggo. Dia adalah mentor dari Mantis yang merupakan seorang pembunuh legendaris namun sudah pensiun. Dia jugalah yang memberikan julukan Mantis kepada Hanul. Sang guru yang kesal dengan Mantis karena sama sekali tidak pernah mengabarinya, langsung menyambut Mantis dengan sedikit adu mekanik. Terlihat skill bertarung Doggo memanglah tidak kaleng-kaleng, yang membuat Mantis kewalahan. Tapi akhirnya adu mekanik mereka berakhir setelah Mantis ingin menahan serangan Doggo menggunakan vas unik miliknya. Tapi sebenarnya Mantis tidaklah serius melawan gurunya karena dia sangat menghormatinya. Setelah selesai adu mekanik, mereka berdua kemudian mengobrol. Ternyata Doggo dan Minkyu adalah orang yang membangun perusahaan MK. Tapi karena mereka berdua memiliki kemampuan yang hampir sama, hal itu membuat keduanya jatuh dalam konflik dan akhirnya dia melakukan duel dengan Minkyu. Tapi sayangnya Doggo harus kalah. Tapi dia bersyukur tidak dihabisi oleh Minkyu dan hanya dipensiunkan saja karena mereka adalah sahabat baik. Hal ini sama seperti kondisi Mantis dengan Jae-yi sekarang. Mantis kemudian membahas soal perusahaan MK. Tapi untuk saat ini, Doggo belum mengambil tindakan dan masih menunggu momen yang tepat. Mantis juga meminta agar Jae-yi kembali dipekerjakan. Karena saat duel dulu, Jae-yi lah yang menang, tapi kenapa malah dirinya yang dipilih? Akhirnya kita diperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Doggo sebenarnya memang sempat memilih Jae-yi. Tapi Minkyu yang sangat jeli mengajak Doggo ke ruang monitor dan memperlihatkan hasil rekaman dari duel mereka. Minkyu melihat dengan jelas jika Mantis lah yang lebih unggul. Seandainya mereka menggunakan senjata asli, maka dari awal Jae-yi sudah tewas. Dan Minkyu mengatakan jika Jae-yi tidak akan pernah bisa mengalahkan Mantis. Doggo pun terkejut baru menyadari hal tersebut. Itulah alasan kenapa mereka lebih memilih Mantis daripada Jae-yi. Kembali ke obrolan mereka, Doggo pun menolak untuk kembali mengajak Jae-yi. Mantis yang belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pun merasa bingung. Setelah pergi dari tempat Doggo, Mantis kemudian menemui Jae-yi berkat informasi dari Besu.
Dia pun sangat lega karena ternyata kencan yang Jae-yi maksud adalah latihan bersama manekin. Itu artinya Jae-yi belum memiliki pacar. Setelah dari sana, mereka kembali berkumpul di klub. Karena rasa kepedulian Mantis terhadap Jae-yi, dia akhirnya setuju untuk mendirikan perusahaan sendiri. Dan untuk mendapatkan investor, dia teringat dengan kartu nama yang diberikan oleh Benjamin. Singkat waktu, Mantis mengajak semua temannya untuk menemui Benjamin. Tapi saat mereka mempresentasikan apa saja yang dibutuhkan untuk mendirikan perusahaan pembunuh bayaran, Benjamin sama sekali tidak tertarik. Karena pada dasarnya dia adalah bocah yang lebih penasaran bagaimana cara kerja para pembunuh bayaran. Dia juga terlihat sangat tertarik dengan profil dari Jae-yi dan ingin mengetahui siapakah yang lebih hebat jika Jae-yi berduel melawan Mantis. 그럼 큰 회사 이 친구 실력은 제가 보장하니까. Mantis yang muak dengan sikap Benjamin pun mengajak yang lainnya untuk keluar dari sana. Di luar, Jae-yi sempat meminta Mantis untuk kembali masuk karena dia merasa hanya inilah kesempatan yang dia miliki di tengah-tengah kondisi yang sedang dia alami sekarang. Di tengah-tengah perdebatan mereka, Dong-yong memilih untuk kembali masuk dan bergabung dengan perusahaan Benjamin. 좋은 길 놓쳐야 돼. 야, 김동영. 야, 너. Malam harinya, Mantis mengajak Jae-yi bertemu. Karena gagal mendapatkan investor, akhirnya Mantis memberikan Jae-yi semua tabungan yang masih tersisa dan mengajaknya untuk mendirikan perusahaan mereka sendiri. Di sini akhirnya terungkap jika sebenarnya Jae-yi sadar jika Mantis menyukainya, tapi dia hanya merasa tidak nyaman. Mantis mengatakan dia berjanji tidak akan membuat Jae-yi merasa tidak nyaman. Dia beralasan dia mengajak Jae-yi karena dia tahu skill Jae-yi juga sangat hebat. Akhirnya Jae-yi setuju mendirikan perusahaan bersama Mantis. MK에서 알았던 클랩 딜. 내가 어렵게 구해온 거야. Singkat waktu, akhirnya Mantis mendirikan perusahaannya sendiri dengan nama Mantis Company. Dan tidak lupa mengajak Jae-yi dan yang lainnya. Dengan koneksi dari kenalannya saat masih bekerja di MK, dia pun bisa mendapatkan banyak misi dari kliennya dulu. Dan perusahaan mereka berjalan cukup lancar. Setelah beberapa hari berlalu, Pumali mengeluh karena sama sekali tidak pernah turun ke lapangan. Tangan pembunuhnya malah digunakan untuk mencuci piring. Ditambah, semua misi kelas A selalu dikerjakan oleh Mantis, sedangkan misi kelas B dikerjakan oleh Jae-yi, dan Sumin ditugaskan untuk menjalankan misi kelas C. Pumali juga ingin mengerjakan misi kelas A. Jadi dia meminta Jae-yi untuk mengatakan hal itu pada Mantis. Tidak lama kemudian Mantis datang sambil membawa misi lagi dan langsung memberikannya kepada Jae-yi dan harus diselesaikan sekarang juga. Jae-yi yang mendengar keluhan dari Pumali malah ingin memberikan misi itu kepadanya. Tentu saja hal itu langsung ditolak oleh Mantis karena dia sengaja memberikan misi ini kepada Jae-yi. Jae-yi kemudian mengajak Mantis keluar dan menyampaikan keluhan dari Pumali. Sebenarnya Jae-yi juga mulai merasa jika dirinya dianggap lebih lemah daripada Mantis karena dia selalu diberikan misi kelas B. Dia mengatakan coba berikan kesempatan juga pada anggota lainnya. Percuma saja membangun perusahaan bersama jika yang bekerja hanya satu orang. Jae-yi mulai emosi dengan sikap sok peduli Mantis tapi sambil merendahkan. Padahal sebenarnya Mantis memang peduli dengan Jae-yi dan sangat memahami skill dari teman-temannya. Makanya dia belum bisa memberikan misi yang terlalu sulit. Karena jika gagal, maka klien tidak akan percaya lagi pada mereka. Tapi semua itu malah menjadi salah paham yang membuat keduanya bertengkar. 하나같이 맞네. Malam harinya, Mantis kembali menemui Doggo. Di sini akhirnya Mantis ingin mengetahui alasan kenapa Doggo menyuruhnya untuk tidak mengajak Jae-yi. Jadi saat selesai duel dulu,
Jae-yi menemui Doggo dan bertanya kenapa bukan dirinya yang dipilih, tapi perusahaan malah memilih Mantis yang jelas telah kalah darinya. Doggo pun menjelaskan, seandainya mereka menggunakan senjata asli, maka Jae-yi dari awal sudah tewas. Dia pun menyampaikan perkataan Min-kyu jika Jae-yi tidak akan pernah bisa mengalahkan Mantis. Dan tanpa diduga, Jae-yi malah meminta tanding ulang dengan menggunakan senjata asli. Ternyata, Jae-yi adalah tipe orang yang tidak segan-segan menghabisi teman dekatnya sekalipun, demi membuktikan dirinya adalah yang terbaik. Hal itulah yang membuatnya diusir dari perusahaan MK. Mendengar itu, Jae-yi malah menyerang mentornya sendiri. Hal itu hampir membuatnya tewas karena saat itu skill Doggo masih jauh di atasnya. Itu jugalah alasan kenapa Jae-yi membenci Doggo. Setelah mengetahui fakta tersebut, Mantis pun sempat tidak percaya jika orang yang dia sukai ternyata tidak segan-segan untuk menghabisi dirinya. 계속 그렇게 붙어 있을 줄은 몰랐거든. 계속 그렇게 곁에 설 때라는 거. Sementara itu, meskipun suasana hatinya sedang buruk, Jae-yi tetap menyelesaikan misi yang diberikan Mantis. Tapi saat menuju ke klub, dia menyadari jika ada orang yang mengikuti dirinya. Momen itu pun dijadikan Jae-yi untuk meluapkan semua amarahnya selama ini. Dia pun secara membrutal menghabisi semua orang yang mengikutinya. Meskipun jumlah musuh sangat banyak, dengan skillnya, Jae-yi tetap bisa mengalahkan mereka semua. Sampai akhirnya, ada satu orang yang mendorongnya keluar dari klub. Dan ternyata orang itu adalah Dong-yong. Sifat asli Jae-yi pun keluar karena dia tidak ragu untuk menghabisi temannya sendiri. Tidak jauh dari sana, terlihat Benjamin sedari tadi melihat kemampuan bertarung Jae-yi. Karena ternyata dia jugalah yang menyuruh orang-orang tadi menyerang Jae-yi. Setelah melihat kemampuan Jae-yi, Benjamin kembali mengajak Jae-yi untuk bergabung ke dalam perusahaannya. Keesokan harinya, setelah mengetahui fakta dari sifat asli Jae-yi, Mantis sengaja memancing amarah Jae-yi yang datang terlambat. Ternyata apa yang dikatakan Doggo adalah fakta. Jae-yi yang sedang dalam suasana hati tidak baik tidak segan mengajak Mantis untuk berduel menggunakan senjata mereka masing-masing. 그래 그럼. Dalam duel mereka, Mantis sengaja mengalah agar Jae-yi merasa puas dengan kemenangannya dan menunjuknya menjadi ketua di perusahaan mereka sambil mengulurkan tangannya. Tapi Jae-yi pergi begitu saja tanpa berkata apapun. Dan duel mereka malah direkam oleh Pumali. 애들 기다린다. Setelah duel itu, Jae-yi dan Pumali keluar dari perusahaan Mantis dan memutuskan untuk bergabung dengan Benjamin Joe. Pumali kemudian mengajak Sumin agar ikut bergabung dengan Benjamin. Karena ternyata rekaman duel Jae-yi melawan Mantis telah dia upload, yang membuat klien mulai meragukan kemampuan Mantis. Tapi Sumin yang ternyata pernah menyukai Mantis tetap setia dan memilih tetap bekerja bersama Mantis. Di tempatnya Benjamin, dengan nama Jae-yi yang semakin populer, dia memberikan julukan Lizard kepadanya dan membahas soal 3 peraturan yang dibuat oleh MK. Karena Min-kyu sudah tewas, Benjamin merasa tidak perlu untuk mematuhi aturan-aturan tersebut. Tapi Jae-yi merasa kurang setuju. Dengan liciknya, dia mengatakan pasti Jae-yi takut kepada Doggo. Dia pun memancing sifat asli Jae-yi dan mengatakan apakah Doggo sekuat itu sampai Jae-yi tidak bisa mengalahkannya. Benjamin mengatakan dia tidak menyukai Doggo karena kemarin Doggo telah menolak ajakan bisnisnya. 쭉 들고 왔어요. Di tempatnya Mantis, Doggo secara langsung menemuinya sambil memberikan beberapa misi buangan. Setelah melihat video duelnya bersama Jae-yi dan melihat kondisinya sekarang, Doggo kembali mengajak Mantis untuk bergabung dengan perusahaan MK.
Dia juga meminta Mantis agar datang ke rapat umum pembunuh bayaran jika ingin mendapatkan misi kelas A secara gratis. 우리 말고 여기 작품 주는 애들 알겠습니다. Setelah Doggo pergi, Mantis kemudian memberikan misi tersebut kepada Sumin. Meskipun dalam hatinya dia masih sangat khawatir. Dan penilaian Mantis terbukti benar. Karena Sumin sangat kerepotan menghabisi targetnya. Karena khawatir, dia pun datang untuk melihat kondisi Sumin. Dan dia mengatakan, jika dalam waktu 1 menit Sumin tidak bisa menghabisi targetnya, maka dia akan dipecat. Mantis sengaja berkata seperti itu agar Sumin lebih termotivasi. Dan akhirnya, setelah bersusah payah mengeluarkan semua kemampuannya, Sumin akhirnya berhasil menghabisi si target. B급도 쌉가능인데. 너도 이번 총회 때 입을 옷 한 벌 사. Keesokan harinya, mereka berdua pun datang ke rapat umum. Dan terlihat orang-orang mulai meremehkan Mantis karena video duelnya bersama Jae-yi sudah ditonton semua orang di dunia. Tidak lama berselang, Jae-yi pun datang dan sekarang dia mulai disegani di kalangan pembunuh bayaran. Saat mereka semua sudah ada di ruangan rapat, Doggo langsung menjelaskan tujuan dari rapat tersebut. Meskipun dia sudah lama pensiun, tapi dia memutuskan untuk kembali agar warisan dari Minkyu tetap berlanjut, yaitu 3 peraturan yang selama ini dibuat oleh MK. Mendengar itu, Jae-yi pun langsung menyela perkataan Doggo. Dia mengatakan dengan adanya aturan tersebut memanglah sangat efektif mengurangi pengangguran. Tapi di sisi lain, perusahaan kecil menjadi kekurangan pekerjaan dan berakhir bangkrut. Itulah yang menyebabkan pembunuh bayaran amatir melanggar aturan agar tetap bisa hidup. Jae-yi mengatakan hal tersebut dengan tujuan tidak mengajak orang lain untuk melanggar aturan. Tapi dia bertanya, kenapa yang menghukum harus berasal dari MK? Sedangkan kemarin 5 petinggi dari MK termasuk CEO-nya pun sudah tewas di tangan Gil Boksun. Apakah MK masih layak untuk memberi hukuman? Ternyata pancingan dari Benjamin berhasil membuat Jae-yi ingin berduel dengan Doggo untuk membuktikan siapa yang terkuat dan layak memberi hukuman. Melihat hal itu, Mantis langsung turun tangan yang membuat dirinya terkena hantaman dari Jae-yi dan pura-pura pingsan. Karena dia tahu Jae-yi pasti akan tewas jika melawan Doggo. Mantis pun menyadari jika itu adalah perbuatan dari Benjamin yang sengaja mengadu domba Jae-yi dengan Doggo. 오늘 안에 끝낼 겁니다. Singkat waktu, di tempat lain, ternyata misi kelas D yang sengaja Mantis kerjakan adalah untuk menghabisi Baisu, mantan bos Jae-yi dulu. Tapi karena Mantis merasa kasihan melihat kondisinya sekarang, dia tidak menghabisinya dan meminta Baisu untuk pergi sejauh mungkin agar tidak bisa dilacak. 너도 모르는데 가서. Keesokan harinya, Mantis mendapatkan telepon dari Doggo jika Jae-yi telah mengirim pisau berdarah kepadanya. Yang artinya, itu adalah tantangan untuk berduel sampai mati, sesuai dengan tradisi dari pembunuh bayaran. Padahal pisau itu sengaja dikirim oleh Benjamin dengan menggunakan darah dari asistennya. Karena dia sangat penasaran siapa yang akan menang jika Jae-yi berduel dengan Doggo. Mendengar hal itu, Mantis yang khawatir dengan Jae-yi meminta Doggo untuk tidak menerimanya dan biarkan dia yang akan melawan Jae-yi. Sebagai imbalannya, Mantis akan kembali bergabung dengan perusahaan MK. Doggo pun setuju dan memberikan Mantis waktu 24 jam untuk menyelesaikannya. Kemudian Mantis pun terus menghubungi Jae-yi, tapi Jae-yi sengaja tidak mengangkatnya. Karena dia pun sedang galau dengan kondisinya sekarang yang sedang diadu domba. Karena tidak ada pilihan lain, Mantis meminta Sumin untuk menyebarkan kabar meninggalnya Baesu. Dengan begitu, Jae-yi pasti akan datang untuk memberikan penghormatan terakhir pada mantan bosnya. 네. Malam harinya, sesuai dugaan, Jae-yi pun datang. Mantis langsung mengajak Jae-yi mengobrol dan mengatakan jika dialah yang telah menghabisi Baesu.
Dia meminta Jae-yi agar mengambil kembali pisaunya. Meskipun Jae-yi tahu Benjamin yang mengirim pisau itu, tapi sebenarnya dia juga ingin berduel melawan Doggo, tapi saat dia sudah siap. Karena mendengar perkataan Mantis yang kembali khawatir pada dirinya, seolah-olah dia pasti akan tewas saat berduel melawan Doggo. Hal itu pun kembali membuat unek-unek dalam diri Jae-yi bergejolak dan semakin ingin membuktikan dirinya. Tapi saat obrolan semakin memanas, tiba-tiba Bae-su malah muncul di acara tersebut. Sadar jika MK sudah mengetahui hal ini, secara otomatis Mantis mendapatkan masalah karena telah melanggar aturan. Saat kembali ke kantornya, dia pun sudah ditunggu oleh Doggo yang langsung memberinya pisau berdarah sebagai tanda ajakan untuk duel. Dia meminta Mantis memberitahukan waktu dan tempatnya. Karena merasa semua sudah kacau, Mantis pun membuatnya hancur sekalian. Dia memberitahu Doggo jika pisau yang dia berikan telah dia kirim lagi kepada Jae-yi. Itu artinya mereka bertiga akan saling bertarung. Keesokan harinya, mereka bertiga pun pergi ke gedung MK tempat mereka akan berduel. Saat tiba di sana, ternyata Jae-yi belum sampai. Mantis pun mencoba mengobrol dengan Doggo yang sudah bersiap dengan senjatanya. Doggo bertanya kenapa Mantis melakukan hal ini. Apakah dia mengira dengan 2 lawan 1 maka ada kemungkinan mereka untuk menang. Doggo mengatakan jika dia akan langsung menyerang Jae-yi saat lift terbuka. Dan saat ada celah, Doggo menyuruh Mantis untuk menggunakan kesempatan itu. Dan mereka pun langsung berduel. Tapi Mantis malah terkena tusukan di paha belakangnya. Tidak lama kemudian Jae-yi pun datang. Dan saat lift terbuka, untungnya serangan Doggo berhasil ditahan oleh Mantis. Melihat Mantis terluka, Jae-yi tidak mau bekerja sama, tapi mengatakan jika ini adalah duel 3 orang. Dan adu mekanik pun kembali berlanjut di antara mereka. Dalam duel mereka, terlihat Doggo sangat susah untuk dikalahkan, meskipun mereka bekerja sama. Dan Mantis tetap saja tidak habis pikir jika Jae-yi tidak segan-segan menyerangnya. Jae-yi yang kembali menyerang Doggo harus mendapatkan tusukan di bahu kanannya. Melihat Jae-yi terdesak, Mantis melempar satu sabitnya agar Jae-yi bisa lolos. Ketika Mantis sedang menahan serangan Doggo, Jae-yi melihat celah dan menggunakan kesempatan itu untuk menikam perut Doggo menggunakan pedangnya. Doggo yang terkena tusukan langsung mematahkan pedang milik Jae-yi, sedangkan potongan pedang masih tertancap di perutnya. Mantis pun kaget melihat Jae-yi malah menusuk mentor mereka sendiri. Doggo kemudian berkata kepada Mantis jika Jae-yi lebih pintar darinya. Mendengar hal itu, Mantis yang sudah muak akhirnya mulai serius dan menunjukkan kemampuan dia yang sebenarnya. Dan tidak butuh waktu lama, dia dengan mudah bisa memberikan banyak luka pada tubuh gurunya. Karena faktanya, dari awal dia sama sekali tidak serius menggunakan skillnya karena dia sangat menghormati gurunya. Setelah Doggo tidak berdaya, Mantis memintanya untuk kembali pensiun. Tapi dari belakang, Jae-yi berjalan ke arah Doggo dan menekan patahan pedangnya yang membuat luka Doggo semakin parah sampai akhirnya dia tutup usia. Mantis yang melihat itu hanya bisa bengong dan tidak percaya dengan sifat dari wanita yang dia sukai. Di sini akhirnya Jae-yi mengatakan jika belas kasihan yang ditunjukkan oleh Mantis membuat orang tersebut terlihat sangat menyedihkan. Dia juga mengakui jika Mantis memanglah lebih unggul darinya, karena Jae-yi sudah mengetahui jika saat duelnya kemarin Mantis sengaja mengalah demi dirinya. Mantis kemudian mengatakan jika sekarang Jae-yi telah mendapatkan semua yang dia inginkan. Lalu dia pun pergi dari tempat itu. Sedangkan Jae-yi terlihat menangis sambil menyesali semua perbuatannya. Beberapa hari kemudian, terlihat Benjamin sedang melakukan pidato di depan banyak orang. Dia mengatakan
jika dunia ini sangat kejam. Yang kuat akan memangsa yang lemah, begitu juga sebaliknya. Maka dari itu, kita harus menjadi orang yang kuat dengan memiliki uang, kekuasaan, dan yang paling penting adalah waktu yang tepat. Setelah selesai dengan pidatonya, Benjamin kemudian keluar dari tempat itu dan disambut oleh Jae-yi yang mengatakan jika proses akuisisi untuk perusahaan MK akan segera selesai. Tapi Benjamin tidak mengetahui jika Jae-yi telah menjadikannya target untuk dihabisi. Karena saat Benjamin berada dalam mobilnya, dia langsung disapa oleh Mantis dan film ditutup dengan Mantis yang menghabisi si tengil Benjamin. Dan cerita pun berakhir. 너는 씨발라마. 미치고